harus ekstra hati-hati. Sholat itu juga begitu. Kita Serodo bebas itu ketika belum takbiratul ihram. Ketika sudah masuk takbiratul ihram, ingat kamu haram melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi sudah takbiratul ihram, kok untuk ngelah. Terus orang boleh. Ya, sekalipun untuk kebutuhan sendiri. Karena apa? Minum dengan sholat itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kalau minum di luar sholat. Nah, oleh karena itu dibukalah sholat itu dengan apa? Dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Tak ubahnya seperti kita doa. Ya, kita berdoa itu dibuka dengan tahmid dulu, pujian. Nah, awal itu suka. Pedomannya apa? Pedomannya Al-Fatihah itu. Belum masuk pada wilayah ihdinas. Nah, itu kan doanya kan? Ihdinas itu apa artinya? Ya Allah, tunjukkan hamba ke jalan yang lurus. Tapi kan dibuka dulu dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kan pujian itu. Pujian itu. Jadi Allah itu dipuji dulu. Setelah dipuji dulu, kemudian baru kita mohon. Ojo nodong. Orang-orang nodong gue. Ya. Jadi tiba-tiba minta, gitu kan. Ojo. Mari kita mulai dengan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya terserah saja. Tapi menurut etika terlalu terlambat. Siapa itu? Imam mengucapkannya itu. Kecuali kalau takbiratul ihram mau baca Al-Fatihah atau suwil rapokoan itu kan, karena dia baru baca iftitah, doa iftitah itu. Ini wajah itu atau Allahumma ba'id itu. Jadi batasnya antara makmum mendapatkan rakaat kalau mengikuti imam itu adalah ketika imam itu sudah sami. Kalau imam itu sedang dalam kondisi apa? Ruku. Kondisi ruku itu. Lah kurang maca Al-Fatihah ora apa-apa. Tapi ojo digawe kebiasaan. Gitu. Lebih-lebih pada waktu nanti mau puasa. Sudah tahu imam biasanya rodok suwi. Akhirnya apa? Dia mengikutinya ketika sudah mau ruku baru datang. Lumayan oleh sakro ngono ku ono sing nguri koyo ngono kuwi. Ya, makmum itu sendiri soalnya. Sapa sing makmum itu? Oh, biasa rada suwi kok. Aku tak santai sik ning kono. Begitu Waladolin dia baca apa? Baca suratnya rada suwi kan gitu kan. Begitu sudah sampai pada hampir terakhir itu, kemudian dia baru lari langsung takbiratul ihram. Begitu ruku dia ikut ruku. Itu sah nggak sholatnya? Yang makmum itu sah, tapi kurang sempurna. Nah, wis teko kono kok nggak langsung ikut saja, kok nunggu sampai selesainya baca surat. Iya. Ya, itu bersakrokaat, gitu kan? Berarti ternyata ruku juga bisa dinamakan ukuran rokaat, ukuran hitungan. Pak, saya agak terlambat begitu datang bersamaan dengan sang Allah. Jadi ini baru datang ya, Allah Akbar. Maaf ini belum sempurna, imamnya sudah sami Allah. Itu langsung nunjuk begini. Ini hukumnya subhat. Apa subhat? Bukan subhan ya. Subhat. Kemudian ada yang berpendapat bapaknya nggak boleh mendoakan istrinya karena istrinya biasanya
Tapi kan belum sampai, maaf ini ya, belum sampai pada wilayah akidah. Kalau masih seakidah tetap kita angkat. Tapi kalau sudah masuk di wilayah luar akidah, ini nggak bisa. Ya. Makanya istrinya itu nggak bisa lagi. Ya, innama goya, innahum goyru min ahli. Ketika Nabi doa, Nabi Nuh berdoa itu ditegur ya, Nabi Nuh, ya, kamu nggak usah sedih, karena yang kamu tinggalkan itu bukan lagi menjadi keluar kamu, berarti beda iya. Makanya ngeyel. Nabi Nuh itu sekedar mengingatkan, tidak sampai masuk pada Jadi pembelajarannya kayak satu kasus begini. Ya, kemudian dimuradifkan, disinonimkan dengan ayat-ayat begini. Dalam hal imamah, sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu, itu hadis yang coba ada pertanyaan enggak di antara Bapak Ibu dari sini? Baru satu hadis ini, monggo. Mereka tidak mantap kalau nggak baca Al-Fatihah. Jadi meskipun imam masih berruku, dia sudah ikut ruku, tapi nambah satu rakaat. Karena dia merasa tidak baca Al-Fatihah. Jadi kita prinsipnya Bapak itu dasarnya la sholatan laisa lahu qiraatan atau umur kita atau Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat itu dia harus membaca Al-Fatihah. Memang baca Al-Fatihah itu menjadi rukun. Rukun apa? Rukun sholat. Ini juga ada berpendapat kalau sholat sendiri, kalau sholat bersama, ya sama imam ada yang berdua, ya. Imam Syafi'i dia harus baca Al-Fatihah, Imam Hambali dan Maliki cukup diwakili siapa? Imam saja. Enggak gitu. Ya. Karena berpedoman pada zaman Rasulullah itu ada orang Rasulullah jadi imam, terus belakangnya itu mengikutinya. Beliau baca Al-Fatihah, belakangnya juga baca Al-Fatihah, tapi bacanya rotok banget. Jadi Rasulullah Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu, ikut iyyaka sampai Rasulullah dengar. Kemudian setelah salam Rasulullah menghadap, makanya menghadap ke makmum itu ya. Itu kemudian melihat Rasulullah, sopo imam. Aku moco sing ikut tadi sopo. Oh, atau ini wonge. Tuh. Besok kalau ikut jamaah, ya kan, dengarkan saja imam membaca. Karena imam itu mewakili dari semua makmum. Nah itu berpedoman itu kemudian apa? Jadilah ketika imam itu dijadikan, maka semua sudah di tangan siapa? Imam. Tinggal doa-doa dari gerakan itu mandiri. Dia berpedoman itu. Satu lagi yang berpedoman Imam Syafi'i, kita ketika orang sholat, bagaimanapun dia harus baca Al-Fatihah setiap apa? Setiap rakaat. Jadi dihargai kedua-duanya. Cuma masalahnya, Bapak Ibu, ojo sampai ngotot sempurna rakaatnya sampai ketinggalan ruku. Kan ada itu. Imam sudah ruku, dia baca Al-Fatihahnya belum selesai. Dia ambisi sampai kepingin marah, keburu imam itu sami Allah. Nah nanti dia harus menambah.
menambah rakaat. Karena apa? Karena imam sudah keburu sami Allah. Jadi hitungannya kita mengikuti imam itu adalah rukuk itu, ya rukuk. Tentang bacaan tadi itu ada dua pendapat itu, ya, dua pendapat itu. Nah, bagaimana yang ditanyakan dengan Bapak itu? Dia masih kepingin harus membaca Al-Fatihah sempurna kan gitu kan? Ya, sempurna. Berpedomannya pada begini, baca Al-Fatihah tidak harus sampai selesai. Jadi mutlak harus ikut makmum itu adalah ketika dia rukuk harus ikut rukuk. Ketika sami Allah dia harus ikut sami Allah. Makanya